Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firlando. Kali ini kita kedatangan handphone yang lagi hype ya. Ini adalah Vivo X100 Pro. Ini adalah Vivo X100 Pro, dimana memang kedatangannya ke Indonesia ini cukup telat amat sangat bahkan ya, karena dirilis secara worldwide di bulan November tahun 2023 kemarin. Vivo baru berani memasukkan X100 Pro ini di bulan Mei kemarin ya, Mei atau Juni gitu ya. Setup kameranya ini sangat luar biasa ngeri. Kenapa saya bilang ngeri? Ya, di belakang itu ada triple kamera dengan kamera utama itu 50 megapiksel dengan f1,8, dan ini adalah ukuran lensa 1 inci ya. Lensa 1 inci ini yang menghasilkan efek bokeh yang natural. Lalu ada periskop ya, 50 megapiksel juga dengan f2,5, dan ultra wide ya, ultra wide nya juga sama 50 megapiksel dengan f2,5. Di paket penjualan ada case yang berwarna hitam tadi, seperti yang kalian lihat di video. Lalu ada charger ya, ada charger 120 watt. 120 watt charger ini C2C ya. Jadi ini bukan A2C lagi ya. Jadi ini udah sangat kekinian. Dengan charge 120 watt ini dia bisa charging baterai yang 5400 ya, dengan kecepatan charge itu kurang lebih ini kita perhatiin ya. Dari posisi 2% kita cek tuh, dari posisi 2% kita coba charging dan kita ukur dengan menggunakan USB adapter, dan kita tentu saja counting dengan menggunakan stopwatch. Nah, kita perhatiin dari dia 2% butuh waktu berapa lama sih untuk sampai 100. Nah, lihat itu. Untuk USB testernya sendiri kurang lebih 86 watt yang masuk ya. Memang chargernya ini 120 watt, tapi klaimnya dari pihak Vivo sendiri itu hanya bisa maksimal itu di 100 watt. Makanya di USB adapternya ini terdeteksi hanya sekitar 80 ya, 80-an watt, bahkan ini hanya 70 ya, hanya 70 yang masuk. Ketika dia sudah stabilize, nanti dia akan naik dan turun sendiri menyesuaikan dengan kondisi handphone. Bisa karena panas jadi dia akan turun, nanti ketika dia udah agak dingin dia akan naik sendiri. Nah, dalam 1 menit kita coba lihat, dalam 1 menit itu dia dari 2% tadi udah sampai 7%. Bayangin ya, cepet banget. Kira-kira kalian tebak, kalau kalian tebak itu bisa berapa persen sih, bisa sampai berapa lama dari 2% hingga 100%. Nah, ini lihat tuh, udah 99% dalam waktu 28 menit saja. Nih kita lihat ya, kita akan tunggu hingga dia sampai 100, itu butuh 43 detik. Jadi hanya butuh waktu 28 menit 43 detik untuk mencapai 100%. Dan ini di wattnya itu kita lihat dia masuk 19 watt powernya ya, tapi itu akan turun terus. Ini karena kondisi layar nyala. Jadi kalau layarnya nggak nyala dia akan turun di USB adapternya. Jadi luar biasa ya. Luar biasa, ini cepat sekali. Hanya butuh waktu 28 menit 43 detik tadi kita catat ya. Jadi ketika dia 28:43 dia langsung 100%. Dan ini dalam kondisi cooling down, dia akan cooling down untuk mendinginkan device-nya. Oke, ini kita coba kameranya. Sekarang kita tes untuk fitur kameranya ya. Kita bikin video, dan nanti selanjutnya akan ada video dan foto-foto yang akan kalian nikmatin. Coba kalian cek dan nilai sendiri. Nah, ini adalah kalau kalian mau coba untuk biasa memfoto produk atau memvideokan produk, detailnya cukup jelas ya, meskipun
handphonenya ini mengkilap ya. Biasanya kalau mengkilap itu kadang-kadang detailnya nggak jelas. Nah, selanjutnya kita akan coba beberapa fitur dari kamera Vivo X100 Pro ini. Selamat menikmati dan nilai sendiri. Thank you. Cinematic portrait. Ini bisa fokus lock, di lock fokusnya di bunganya. Jadi kalau meskipun gini-giniin dia tetap ngelock di bunganya tuh. Keren cinematic portrait. Ini kita lock di orang belakangnya. Jadi ada bunga di depannya juga tetap aja ngelock tuh di belakangnya. Keren ya. Kita lock lagi ke depan. Nah, ini ngelock ke depan ya. Mau kayak gimana pun, mau dimundurin sejauh ini tetap aja dia ngelock ke bunganya tuh. Keren ini bener-bener tuh, tracking ke bunga dia ngelock. Meskipun ada orang di belakangnya, kita lock orangnya ya. Di bunganya meskipun kayak gini sih ya. Pagi-pagi udah dangdutan. Yuk kita lewat jalan yang agak ekstrim ya. Jalannya ini kurang bagus tuh, banyak jalan yang berlubang tuh. Terus polisi tidur juga. Nah, ini kita pakai kamera depan, kecepatan nggak bisa ngebut sini ya, karena di sini kampung, jalannya juga lumayan jelek. Tuh ya. Aduh ya Allah. Jalannya banyak kerajukan gini. Nih, silakan kalian nilai sendiri. Ini untuk kamera belakang, kamera utama 1080p, 30 frame per second. Ya, itu ada gunung tuh. Nah, daerah Banten ini ya. Tuh, ada gunungnya. Ini untuk zoomnya, kalian nilai sendiri. Ya. Itu jalannya jelek sekali ya. Hati-hati, jangan ditiru adegan seperti ini. Ini hanya untuk yang pro dan hanya untuk ngetes kamera doang ya. Jalannya agak sepi. Kita selfie. Nah, ini kamera selfie-nya, kalian nilai sendiri. Ini jalannya gajur-gajurukan. Aduh. Ya Allah ya Allah. Nah, ini ya kalian nilai sendiri ya. Gimana hasil kameranya? Tuh, gajrukannya tadi itu. Lumayan ya. Nah, ini untuk kamera depannya 1080p 30 frame per second juga, dia bisa pindah-pindah. Oke, ada lagi. Nah, ini jalannya gerajuk lagi nih. Oke. Nih kalian lihat sendiri gimana hasilnya, apakah cukup smooth, cukup mulus. Nah, kalian boleh nilai sendiri ya. Oke guys, ini dulu kita balik ke kamera belakang lagi. See you. Tes kamera dan suara. Yuk, ini 1080p 30 frame per second. Ini udah agak gelap ya. Ini udah agak gelap. Loh. Udah agak gelap. Kita mau ke masjid dulu. Kita coba lari ya. Kita coba lari nanti ya. Tuh. Kita coba lari. Ini untuk zoomnya stabil nggak nih ya? Stabil sih, harusnya sih stabil banget ini. Ini posisinya agak gelap. Posisinya udah agak gelap. Lari. Nah, kita coba di bagian ini. Zoom out. Wah, ini gelap nih kayak gini nih. Ya emang kayak gini ya aslinya ya. Nggak kelihatan kayak gini nih. Satu kali, terang lagi. Dua kali. 4,3. 10 kali pun masih oke. Meskipun udah nggak enak. Iya. Nih selfie-nya sekalian. Sekalian kita tes all in one. Kita mau sholat dulu. Ini udah terang.
Oke, kita nggak telat kali ini. Yep. Yep, kita lanjut ke tes untuk kameranya. Ya, ini adalah tes hasil kameranya. Kalian silahkan nilai sendiri untuk hasilnya seperti apa, kerapian portraitnya seperti apa. Silahkan kalian nilai sendiri di beberapa sampel picture berikut ini. Thank you. Yuk kita coba cek untuk kamera zoomnya. Ini adalah zoom hasil dari kamera Vivo X100 Pro. Kalian cek dan lihat sendiri untuk hasil zoomnya hingga 100 kali. Ini kita ambil sampelnya, kita cek coba ke gedung yang ada di ujung sana, itu apakah masih cukup detail. Kita perhatikan, yap, ini dia 100 kalinya. Dan kita coba lagi untuk yang sedikit agak gelap ya di dalam ruangan. Ini adalah zoom dari Vivo X100 Pro, dari lensa wide hingga ke lensa zoom telefoto untuk periskopnya, hingga zoom 100 kali. Kalian lihat dan coba bandingkan untuk hasil zoom 100 kalinya. Ini dia 100 kali zoomnya. Dan kita juga ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu dalam kondisi yang benar-benar remang-remang sekali ya. Nah, ini kita perhatikan untuk hasil zoomnya seperti apa. Kalian cek dan nilai sendiri, apakah masih cukup detail, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kalian. Ya, bisa kalian nilai sendiri apakah layak untuk dibeli ataukah tidak. Dan ini kita menggunakan lensa zoomnya lagi kembali, hanya sampai zoom 10 kali ya, hybrid 10 kali, tidak lebih dari itu. Nah, kalian coba perhatikan, kondisi sangat remang-remang ya. Oke, selamat menikmati. What started as a phase has become a growing trend. I guess what I can follow is my self-delusion. Cut me a piece, just a piece of that pie. Don't matter what, I am missing the high. Melting me down with that kerosene smile. Was full of hope, now I'm turning senile. Painted pictures, faulty pictures, control. Ya, oke, ini Vivo X100 Pro
Udah laku ya. Tuh, laku ke Sulawesi. Ke Sulawesi, ini buat pemiliknya nanti. Kita akan packing. Nah, ini kondisinya udah pakai tempered glass ya, layarnya. Terus belakang juga udah pakai tempered glass. Kondisi fisiknya masih mulus banget tuh, nggak ada lecet, nggak ada dent. Saya pakai ini sekitar hampir 2 minggu ya kalau nggak salah, hampir 2 minggu. Nggak sampai lah 2 minggu kayaknya sih, hampir 2 minggu. Dan kita review, kita ambil kesimpulan lah ya, kita ambil kesimpulan untuk Vivo X100 ini. Kalau saya simpulkan dari sisi kamera sih ya, ini nilainya itu bisa 8,5 lah ya dari 10. Gila, ini setup kameranya mantep, zoomnya oke, periskopnya mantep, kamera utamanya mantep ya, sensor 1 inci sih ya. Gila, bokehnya bener-bener bokeh yang natural ya. Itu kalau dari segi kamera ya. Videonya juga mantep loh, videonya juga stabil, mantep, stabil banget. Jadi saya nilai ini untuk kameranya 8,5 dari 10 lah ya. Hampir sempurna sih menurut saya sih ini. Dan yang gila lagi itu baterainya. Baterainya itu 5400 ya. 5400 Blue Volt. Setara 5400 katanya Blue Volt. Nggak tahu saya teknologi apa Blue Volt itu. Tapi irit. Seharian cukup ngetes 1 kali. Saya dapat SOT 7 jam 8 jam itu easy banget untuk 1 hari ya. Mantep banget ini. Memang sih untuk kamera sih lawan 8 Gen 3 sih masih jagoan 8 Gen 3, tapi paling enggak dia nggak panas juga loh. Dia nggak panas. Dari performance juga kalau menurut saya ini 8 lah ya. Dapat nilai 8 lah ya, karena hampir mirip dengan 8 Gen 3 guys. Bener, hampir mirip. 2,1 juta performance-nya di Antutu. Ampun. Jadi sangat sulit untuk cari kelemahan ini handphone. Oh, satu kelemahannya. Ini handphone suaranya biasa aja. Jadi dia nggak ada di atas ini tuh, nggak ada secondary speaker ya. Jadi dia ikut earpiece. Jadi suaranya tuh ya biasa aja lah sih, nggak ngebas-ngebas banget. Tapi ya cukup lah, stereonya oke. Tapi ya itu tadi, itu kelemahannya. Jadi tetap ada aja kelemahannya ya. Nah, ini juga udah support eSIM guys. Jadi wah gila. Kalau kalian butuh handphone kayak begini nih, cocok banget. Sumpah beneran. Ya, kalau mau beli nggak usah pikir panjang. Harganya juga murah, udah 16-an kalau nggak salah ya. Kalau dapat cashback itu dapat murah tuh. Oke, segitu aja ya review final dari saya. See you. Bye. Thank you.